Teman-teman ada yang sudah pernah melihat video ini nggak sih? Atau malah sudah melihat berita-berita ini? Yap. Saat ini kita akan membahas mengenai standar ekskavasi atau standar pekerjaan penggalian. Check it out. Kita coba bahas yang versi OSHAS, versinya US itu Occupational Safety and Health Administration di part yang 1926. Dan yang pasti rujukan kedua kita coba ambil dari Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kurang lebih sama sih poin-poinnya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kedua referensi tersebut menyarankan untuk melakukan analisa bahaya atau identifikasi bahaya. Terkait tentang penggalian berarti apakah ada bahaya underground facility, apakah ada bahaya atmosfer atau gas, atau apakah ada bahaya kemungkinan runtuhan, atau bahaya lain yang mungkin ada di galian. So, semuanya ini juga sama-sama dibahas dari dua referensi yang kita maksud. Berikutnya adalah mengenai mitigasi. Kedua referensi tersebut, baik OSHAS dan Permenaker, itu mengharapkan untuk selalu melakukan pengendalian bahaya atau mitigasi dari bahaya tersebut. Ada beberapa bahaya tadi yang kita sampaikan di awal yang sudah teridentifikasi, berikutnya adalah pengendaliannya teman-teman. Dan seperti yang saya bahas di VT-VT sebelumnya, tolong teman-teman ketika melakukan pengendalian bahaya atau melakukan mitigasi, selalu usahakan mengawalinya dengan yang paling efektif dari hierarchy of control teman-teman. Jadi kita coba nih yang pertama. Yang pertama adalah mengenai eliminasi. Terkait tentang penggalian, apakah kita bisa mengeliminasinya? Apakah penggaliannya bisa kita lakukan di upground, bukan di underground? Oh, ternyata penggaliannya nggak bisa dibuat upground karena memang di atasnya adalah akses dan bakalan terganggu. Oke, metode eliminasi kita akan tidak bisa melakukan. Yang berikut adalah metode untuk substitusi, teman-teman. Di sini kita terkait pekerjaan penggalian, apakah ada cara lain yang kita lakukan? Saya pernah dengar yang namanya menggunakan tunnel bore ya, teman-teman, tunnel boring ya. Apakah itu bisa digunakan? Sepertinya di tempat kita saat ini nggak bisa digunakan. Itu sepertinya untuk pembangunan versi yang besar, yang lumayan besar. So, ternyata metode substitusi nggak bisa dilakukan juga. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikutnya adalah kita ke hierarchy of control yang ketiga terkait mitigasi, yaitu engineering control, teman-teman. Apakah bisa dilakukan? Menurut saya bisa, karena ada beberapa step yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk proteksi terhadap galian, kita mengenal namanya sloping dan bench atau trap ya. Kalau lupa tentang itu, kita ingatkan coba di gambarnya di atas, teman-teman. Ada yang pertama sloping dan bench ya atau trap ya, dimana kita membuat galian berupa kemiringan seperti di gambar, dan bisa juga berupa trap, berupa tangga dia, berupa trap tangga, teman-teman. Digunakan biasanya di tempat yang lebih luas, yang memang leluasa dalam melakukan pekerjaan. Ini sih digunakan. Proteksi galian yang berikutnya itu adalah mengenai shoring, teman-teman. Shoring itu kurang lebih seperti ini. Dia menggunakan alat mekanis yang memiliki pegas atau hidrolik atau semacamnya yang bisa menekan sisi dari dinding-dindingnya galian, teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk mencegah runtuh di tempat-tempat yang sempit yang memang terhukum oleh areanya gitu. So, biasanya digunakan sih untuk tempat-tempat perkotaan gitu ya kan, memang terbatas. Jadi sangat dibutuhkan sih untuk shoring ini. Dan yang terakhir itu adalah metode shield. Kurang lebih hampir sama, penghalang dinding juga, perisai, hanya saja ini sudah baku dan permanen ya. Biasanya berupa corannya semen atau besi yang memang terkotakkan gitu, atau versi yang lain yang memang bisa digunakan untuk tempat-tempat tertentu di spot perbaikan galian di tertentu gitu. Jadi nggak bisa diapa-apain. Kurang lebih seperti itu. Metode yang ketiga terkait hierarchy of control sudah kita lakukan, kita pilih salah satunya. Yang berikutnya kita ke metode yang keempat tentang administrasi kontrol, teman-teman. Ada banyak metode administrasi kontrol yang bisa kita lakukan, mulai dari tadi itu mengenai meeting di awal, terus hazard analyze, JSA, inspeksi alat-alat tools yang akan dipakai, begitu juga dengan housekeeping, ada benda-benda dari atas yang kemungkinan bakalan jatuh di area galian nantinya, atau hal lain yang diperlukan, teman-teman, untuk keperluan pekerjaan penggalian yang bisa kita sampaikan di administrasi kontrol. Pelatihan teman-teman juga termasuk, pelatihan dan training teman-teman juga bisa sampai kepada pembatasan orang dengan signboard atau sejenisnya yang bisa membuat orang tidak mendekat ke galian. Dan yang terakhir untuk hierarchy of control, yaitu yang paling tidak efektif yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya, adalah mengenai PPE. Silahkan pakai PPE untuk meminimum, mereduce impact dari akibat yang akan terjadi kepada teman-teman nantinya. Kita lanjut mengenai poin berikutnya yang dibahas di dua referensi tadi ya. Yang berikutnya mengenai access ways ya, teman-teman.
di sini lebih kepada OSAS sih sebenarnya. Jadi OSAS mengharapkan lebih detail terkait dengan ACSWC itu bisa untuk in out-nya teman-teman pada saat memasuki galian ataupun keluar pada saat emergensinya. Jadi harus clear, harus desain dengan baik agar tidak nantinya ada desak-desakan pada saat emergensi apalagi ya teman ya. Itu sih. Yang terakhir yang menjadi poin yaitu mengenai inspeksi rutin atau monitoring. Ini lebih ke Pemenaker malah teman-teman. Diharapkan ada inspeksi atau monitoring rutin terkait tentang pekerjaan galian. Ini juga termasuk ketika ada cuaca berubah atau memang pekerjaan yang akan dilakukan wajib dilakukan pekerjaannya diselesaikan. Kita harus memonitor bagaimana drainase, bagaimana aliran air tidak sampai ke lubang galian karena takutnya akan ada risiko air terperangkap teman-teman, dan bagaimana kita bisa menjaga teman-teman yang bekerja di galian itu dapat. Oke teman-teman, itu dia tadi poin-poin dari 2 referensi mengenai excavation standar atau standar dalam pekerjaan penggalian, baik itu dari sisinya OSAS versinya US dan dari kita GOI-nya kita itu versinya Pemenaker nomor 5 tahun 2018. Semoga bermanfaat. Jika memang bermanfaat, tolong dibantu like, share, komen, dan di save dulu videonya agar nantinya dapat ditonton lagi untuk pembelajaran. Terima kasih teman-teman.